terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Kongres tanggal 15 Maret 2000 atas nama AHY dan Kongres 5 Maret 2021 atas nama Muldoko sama-sama tidak sah. Kongres pemilihan Agus Harimurti Yudhoyono dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang dibuat dalam Kongres tanggal 15 Maret tahun 2000. Menurut Maxo Pakua, bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat pada saat itu tidak dibuat dalam Kongres luar biasa Partai Demokrat, hanya dibuat beberapa orang sesuai seleranya. Sedangkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus dibuat di Kongres luar biasa yang mengikat semua kader Partai Demokrat, yang isinya yang sudah disepakati bersama. Maka sejak semula Partai Demokrat tidak sah dari sudut hukum, dan Menteri Hukum dan HAM menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dianggapnya sudah sesuai dengan prosedur yang hukumnya sudah sesuai dengan prosedur hukum, tetapi yang sifatnya demokratis. Ternyata setelah ada keributan baru tahu bahwa pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia sebagai negara demokrasi dan sebagai perwujudan kebebasan berpendapat. Sedangkan tanpa seizin Agus Harimurti Yudhoyono, kelompok 7 orang yang dipecat kader Partai Demokrat tersebut melakukan kongres luar biasa di Hotel Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Partai Demokrat dibuat berdasarkan tahun 2015 karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibuat dalam kongres tersebut, jadi sifatnya demokratis dan sah dari sudut pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sah sesuai dengan aturan hukum, baik dari segi sudut demokratisnya juga sah. Atas kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, menurut Agus Harimurti Yudhoyono bahwa kongres luar biasa Deli Serdang tersebut tidak sah karena tidak ada izin daripada Susilo Bambang Yudhoyono selaku pembina utama. Sedangkan menurut Maxo Pakua, saat tidaknya kongres luar biasa di Deli Serdang biar peradilan tata usaha yang memutuskan kongres mana yang sah. Kelihatannya kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut lewat peradilan tata usaha negara. Karena negara kita sebagai negara hukum, kalau ada setiap permasalahan, baik itu masalah pidana, baik masalah keputusan pemerintah atau tata usaha negara maupun masalah perdata, ya tentu penyelesaian akhirnya itu harus diselesaikan di depan hukum, di depan hakim. Karena hakim itu nanti akan memeriksa kedua belah pihak yang sifatnya objektif, tidak memihak. Tentu dia akan menanyakan semua dasar-dasar daripada kedua belah pihak melakukan tindakan tersebut. Seperti Partai Demokrat pimpin Agus Harimurti Yudhoyono, tentu akan ditanya mengapa Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberikan izin, padahal Partai Demokrat tersebut menganut asas juga adanya ketentuan mengenai kongres luar biasa untuk menyelesaikan setiap masalah. Kenapa masalah tersebut tidak digunakan, tetapi saling mengotot? Datanglah alasan Partai Demokrat yang di Serdang tersebut. Mereka melakukan sidang tersebut karena pemilihan AHY katanya tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum, dan juga sepertinya aturannya itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya
tidak dibuat berdasarkan kongres, dibuat hanya beberapa orang yang sifatnya sesuai dengan selera mereka, dan masing-masing nanti akan memberikan keterangannya kepada hakim yang sifatnya objektif. Walaupun kita di luar masyarakat ini, boleh saja kita mengklaim kita yang benar, pihak lain yang salah. Tetapi kalau sudah di depan hakim nanti, tidak ada demikian. Dan hakim nanti sifatnya objektif memeriksa perkara tersebut tanpa memihak. Tentu semua landasan-landasan demokrasi itu akan dilihat nanti dari sudut tindakan mereka. Jadi saya lihat ini, kalau saya lihat kedua belah pihak ini akan menyelesaikan masalahnya ini lewat jalur hukum. Karena tidak mungkin dalam partai Demokrat ada dua pimpinan, pasti hanya satu pimpinan. Cuman nanti mereka akan mengikuti, mungkin akan menyelesaikan masalahnya itu di depan peradilan tata usaha negara. Cuman harapan saya, kalau melihat dari analisa hukum saya, bahwa nanti peradilan tata usaha negara akan memenangkan kongres luar biasa di Deli Serdang tersebut. Dan itu menurut analisa saya. Sekian dan terima kasih.